Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Hendri dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan proposal penelitian kami yang berjudul Menakar Independensi dan Netralitas Media Massa dalam Pemberitaan Politik. Studi kasus pada portal berita Karawang News dan TV Berita. Lalu di sini ada anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ahmad Ilhan Pratama, ada Esther Kirana, lalu ada saya sendiri yaitu Muhammad Nabil Azinani dan juga ada Wawai Saputra. Baik, untuk penjelasan latar belakang akan dijelaskan oleh Saudari Esther. Silakan Esther. Baik, terima kasih moderator. Untuk bab pertama, latar belakang media massa dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi memegang peran vital sebagai sumber informasi dan kontrol sosial teks politik. Media massa seringkali terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu yang dapat mempengaruhi independensinya dalam menyajikan berita. Sejumlah penelitian telah menyoroti bagaimana sistem politik dapat mempengaruhi struktur dan konten media, serta bagaimana keberpihakan tertentu pemerintahan media massa. Oleh karena itu, penelitian mengangkat ke independensi dan netralitas media dalam politik, studi kasus pada portal berita. Jadi untuk memahami dinamika antara dan media dampaknya terhadap kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Di sini rumusan masalahnya dalam latar belakang di atas sehingga dapat menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana media massa Karawang News dan TV Berita berupaya menjadi netral dan independen dan menyajikan berita politik. Yang kedua, ada hambatan-hambatan apa yang dihadapi media massa Karawang News dan TV Berita dalam upaya menjadi media yang netral dan independen. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor sebagai jawaban yang berkaitan dengan masalah, yakni upaya yang dilakukan oleh dia menjadi media yang netral dan independen. Yang kedua, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi media massa Karawang News dan TV Berita. Lalu di sini ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian memberi kegunaan berupa dari sisi praktis diambil ketika terjadi benturan kepentingan antara visi jurnalisme ideal dalam kebutuhan dari sisi bagi penelitian media jurnalisme secara teori gathering, framing, media massa dan juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori komunikasi dengan mengaplikasi teori tersebut ke independensi dan pemberitaan politik. Manfaat praktis ini adalah media mengenai bagaimana politik jurnalistik dan regulasi yang berpolitik
Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Esther atas penjelasan bab satunya. Selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa contoh penelitian yang sudah kami literasi kemarin. Ada 3 judul. Yang pertama, peran media massa dalam meningkatkan partisipasi politik para aktivis HMP PKN di Yogyakarta. Yang kedua, netralitas media massa menjelang pemilu kada Kota Serang 2013 dan juga keberpihakan media massa. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Nah, dalam penelitian ini kami mengangkat teori efek persuasi yang diusung oleh Albert Bandura. Nah, teori efek persuasi adalah keyakinan yang dipersonalisasi pada kemampuan media untuk dapat mempengaruhi perilaku audiens. Terdapat 3 jenis informasi yang meningkatkan persuasi diri, seperti 1. Perilaku kita sendiri, di mana ketika kita sukses, kita akan menjadi yakin bahwa kita akan sukses lagi. Yang kedua, perilaku orang lain, di mana ketika kita melihat orang lain sukses dengan perilaku tertentu, kita menjadi yakin bahwa dengan perilaku yang sama, kita juga bisa sukses. Yang ketiga, menghargai umpan balik, di mana umpan balik positif juga berkontribusi pada gagasan bahwa kita akan mencapai tujuan dengan terus berjuang. Selanjutnya ada definisi konsep. Menurut Sofyan Effendi menyampaikan bahwa netralitas mengacu pada imparsial, yang artinya adil, objektif, dan tidak bias, dan tidak berpihak pada siapapun. Tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik, atau tidak diskriminatif. Menurut para ahli juga, politik memiliki beragam definisi. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Secara terminologis, politik dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan jabatan, memperbesar, memperluas, serta mempertahankan jabatan kekuasaan, atau sebagai satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara kegiatan yang lebih mengarah pada kebijakan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Untuk bersifat netral dan independen, media massa haruslah jauh dari kepentingan pemiliknya, agar berita yang disajikan bersifat objektif. Hal ini yang seringkali menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai media massa. Karena di balik kepentingan rakyat, tentu media massa juga memiliki kepentingan sendiri. Dalam penelitian ini memfokuskan sejauh mana netralitas dan independensi media massa, dalam hal ini media online Karawang News dan juga TV Berita, dalam memberitakan politik baik berupa program-program maupun peraturan pemerintah Kota Karawang. Di bawah ini merupakan ada susunan tabel yang bisa teman-teman lihat, yang bagaimana media online itu berpengaruh terhadap netralitas dan independensi, yang dimana di dalamnya terdapat unsur wartawan dan juga pemberitaan politik. Lalu selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh saudara Owai Saputra. Silakan. Baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk di bab 3. Ini ada metode penelitian. Ada desain penelitiannya. Di sini penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian melalui kata-kata yang berbentuk deskriptif. Lalu selanjutnya ada sumber data. Yang pertama itu ada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan face-to-face atau tatap muka. Jadi data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan peranan politik terhadap independensi media. Lalu selanjutnya ada data sekunder. Jadi data sekunder itu merupakan data yang didapat dari berbagai sumber, diambil dari media online Karawang News dan TV Berita berupa dokumen dan berita. Di saya belum muncul untuk share screen PowerPoint-nya belum muncul.
Itu udah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Han. Kalau gitu saya lanjutin ya dari sini. Oke, untuk metode penelitian, di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan untuk menelusuri sejumlah literatur yang membahas tentang independensi dan netralitas media massa. Lalu untuk teknik analis datanya kami menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif melalui analisis model Miles dan Huberman. Tahapan yang pertama, introduksi data, merangkum informasi dan yang mencari pola dan buang yang tidak perlu. Didasarkan pada tujuan yang kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk referensi bagan atau hubungan antar kategori. Lalu terakhir, verifikasi data atau pengambilan kesimpulan merupakan verifikasi data atau pengambilan kesimpulan. Lalu untuk teknik absahan data, kami menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah usaha mengecek keabsahan data melalui berbagai metode dan sudut pandang yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian kami dilakukan mulai tanggal 4 Januari hingga Januari 2023. Penelitian dilakukan 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Lalu untuk tempat penelitian ini lokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nagasari, Kecamatan Kerawang Barat. Penelitian kami memilih lokasi tersebut dengan alasan bahwa media Kerawang News merupakan media senior atau lebih dahulu di Kota Kerawang. Tentu saja media ini memiliki peminat yang banyak dari kalangan masyarakat. Lain halnya dengan media online TV berita yang bisa dikatakan media cetak yang masih muda di Kota Kerawang. Namun media TV media turut mengambil peran dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan. Lalu untuk objek penelitian kami itu media online Kerawang News dan TV berita. Terus untuk subjek penelitian kami itu adalah unsur pimpinan dan karyawan dari media online Kerawang News dan TV berita. Lalu pelanggan dari kedua media online tersebut. Lalu yang ketiga, teknik penentuan informan. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling yang menurut Sugiono, teknik penentuan informan ini disebut dengan istilah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. Baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ilhan dan Wawai atas presentasi bab 3-nya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga bisa dimengerti dan juga bermanfaat bagi semuanya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam penyajian PowerPoint yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys.